Xiaoyan pun melaporkan pada Xiaoyan tentang mereka yang telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan dan tujuan mereka jelas adalah api teratai iblis pemurnian. Sehingga buatnya pun menebak, kemungkinan kali ini dipastikan akan ada pertarungan besar yang mengguncang bumi. Saat ini pun Mbak Xiaoyan yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya. Mengingat dia tahu mereka memang telah bertemu cukup banyak kelompok dengan tujuan yang sama di sepanjang jalan, tapi ia sama sekali tak terlalu memperhatikan mereka, dikarenakan meskipun sejumlah kelompok itu terbilang cukup kuat, mereka nyatanya masih sedikit terlalu lemah untuk merebut api teratai iblis pemurnian, sampai pada akhirnya setelah menempuh jarak ratusan kilometer dalam beberapa menit, dan meskipun ada kelompok besar yang menunda mereka selama penerbangan, mereka pun secara bertahap mencapai daerah pegunungan, di mana api iblis telah turun sekitar 20 menit kemudian. Di balik situasi pegunungan hijau yang sebelumnya subur telah benar-benar lenyap, menyisakan panas yang mengerikan memancar dari tanah, sehingga mengakibatkan area sekitarnya pun mengungkapkan gelombang panas menyengat yang mulai dirasakan kelompok Jian. Tapi di sini Xiaoyan pun mencoba melindungi mereka dari panas menyengat itu saat api melonjak dari tubuhnya dan melilit semua orang dari kelompoknya, sehingga membuat rasa sakit yang membakar di kulit mereka pun akhirnya berkurang. Dengan setelah itu, ia pun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, menemukan daerah itu sudah terbelah dan cahaya putih pecah dari angkasa mengalir turun ke bawah. Tampak cahaya itu memancarkan suhu yang mengerikan yang bahkan tak dapat ditanggung oleh jiwa sekalipun. Namun ketika Xiaoyan masih melakukan pengamatan ke TKP teratai iblis pemurnian, tak berselang lama kemudian, tiba-tiba gelombang suara angin kencang muncul dari segala arah, diikuti banyak sosok berhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Di balik pandangan mata mereka mengandung rasa ngeri saat mereka menatap gurun putih ini, dan mereka sadar bahwa tempat ini awalnya adalah daerah pegunungan yang dipenuhi kehidupan sebelum akhirnya lenyap tak tahu rimbanya. Tapi ketika melihat kemunculan sekelompok sosok ini, Abayolo pun yang ada di samping Xiaoyan menyarankannya agar terlebih dahulu memasuki TKP si api iblis untuk mendapatkan api teratai iblis pemurnian, mengingat jika tidak, mereka akan kalah cepat dari semua sosok praktisi itu. Namun di sini Xiaoyan pun menyuruhnya untuk tak perlu terburu-buru, sebab ia tahu TKP si api iblis ini dipenuhi dengan segala macam bahaya, memungkinkan mereka tak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama melangkah maju, dikarenakan jika mereka terburu-buru masuk, hampir dipastikan tak ada dari mereka yang bisa melarikan diri secara hidup-hidup. Menyebabkan Abayolo pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, hingga dia tahu menjadi seorang alkemis, dirinya secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya itu di dalam ruang yang rusak. Tapi ketika kelompok Xiaoyan masih menunjukkan mode menunggunya, tiba-tiba ruang di dekat mereka pun memancarkan gelombang energi, disertai kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari gelombang energi ini, dan pada akhirnya kabut hitam perlahan menyebar. Diikuti beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan mata semua orang. Dengan ketika melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu, Abayolo pun sontak terkejut terheran-heran, dikarenakan beliau tahu sosok itu ternyata merupakan kepala aula jiwa. Menyebabkan kelompok Xiaoyan pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kepanikannya, sebab mereka tahu di masa lalu yang jauh, kepala aula jiwa pernah memusnahkan puluhan sekte dalam semalam dengan cara yang sangat brutal, yang bahkan 5 ahli yang telah mencapai bintang 2 doseng nyatanya berhasil secara mudah dibantai olehnya, sehingga itu juga menyebabkan aula jiwa menjadi penguasa dataran tengah dengan menara pil tak berani sedikit pun menyenggolnya dengan mudah. Dan sementara kelompok Xiaoyan masih mengamati sosoknya, kepala aula jiwa pun tampaknya juga mengamati sosok Xiaoyan dengan takjub, sebab ia tak menyangka klan Xiao yang nyatanya telah jatuh dalam keadaan menyuramkan, nyatanya sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat hebat seperti Xiaoyan, sehingga membuatnya pun merasa ini adalah kegagalan dari aula jiwanya. Mengingat di waktu yang akan datang, kemungkinan dirinya akan menjadi sosok seperti Xiao Xuan. Tapi di sini wakil kepala aula jiwa yang mendengar kepala aula jiwa memberi Xiaoyan pujian setinggi langit sontak membantahnya dan menunjukkan sedikit sifat penjilatnya. Dengan merasa terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan itu, ia nyatanya tak lebih kuat dari kepala klan junior aula jiwanya. Dengan bahkan jika Xiaoyan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, itu tampaknya cukup sulit untuk dilakukannya. Setelah mendengar perkataan dari wakil kepala aula jiwa, kepala aula jiwa pun sedikit membantahnya dan merasa itu sulit untuk diprediksi. Sebab ia tahu Xiaoyan memiliki 5 jenis api surgawi yang sangat OP dan ganas. Dengan mereka pasti akan mencoba menelan lawannya setelah melakukan kontak, memungkinkan lawannya sulit untuk melepaskan diri, dan ini seharusnya merupakan efek dari metode Qi-nya.
Saat kepala klan junior pun yang kali ini mengenakan jubah hitam di sampingnya mendengarnya juga membenarkannya, sebab berdasarkan apa yang diketahuinya, Yao Chen gurunya pernah memperoleh metode ki misterius yang dapat menggabungkan api surgawi dari peninggalan kuno, dan Xiaoyan nyatanya sedang berlatih metode ki itu. Dengan alasan dia bisa dengan cepat naik ke level ini adalah karenanya saat tentu saja seseorang juga tak boleh meremehkan kemampuannya, dan jika orang biasa mempraktikkan metode ki ini, dipastikan orang itu mungkin tak akan berakhir lebih baik darinya. Yang bahkan setelah hanya mengamati Xiaoyan dari jauh, ia tak hanya bisa melihat menembus api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan, melainkan juga bisa menebak asal mula metode ki yang dipraktikannya. Tapi demikian seberapa sulit sosoknya untuk dihadapi, bahkan menyimpan kemampuan OP sekalipun, dirinya bertekad bagaimanapun caranya akan membantainya. Yang oleh karenanya setelah melontarkan tekad bulatnya ini, kepala klan junior pun mengalihkan pandangannya ke arah kepala aula jiwa dan kemudian menanyakan padanya mengenai gerangan kapan mereka harus bertindak. Saat kepala aula jiwa pun bilang bahwa mereka harus menunggu sampai api teratai iblis pemurnian membuka segelnya. Memungkinkan ini akan membuatnya kehilangan cukup banyak energi, sehingga baru saat itulah mereka akan bertindak begitu ia membuka segelnya. Dengan setelah kepala aula jiwa mengatakan hal ini pun kita akan beralih lagi ke TKP Xiaoyan berada, yang mana kali ini kelompok Jian dan yang lainnya pun masih terus mengamati sosok kepala aula jiwa. Saat Jian juga mengingatkan kelompoknya agar berhati-hati, sebab ia merasa orang itu adalah musuh besar yang sangat kuat, diikuti dengan tubuh moleknya yang bergeser menunjukkan perlindungan pada Xiaoyan, hingga dia tahu dirinya adalah satu-satunya di antara mereka yang setidaknya memiliki kemampuan untuk bisa menghalangi kepala aula jiwa. Menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya menyuruhnya untuk santuy, sebab ia merasa mereka tak akan menyerang sebelum mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Namun ketika Xiaoyan baru saja meyakinkan Jian dan yang lainnya, tiba-tiba suara gelak tawa yang memanggilnya pun terdengar dari kejauhan, diikuti kemunculan beberapa sosok manusia di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Saat orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tampan mengenakan pakaian putih. Dengan itu ternyata adalah seorang anggota dari klan Yan yang telah dikenal Xiaoyan di alam Guxia, apalagi kalau bukan Naosuan. Dan di sampingnya adalah wanita berpakaian merah yang sama dengan cadar menutupi wajahnya, maupun ada juga seorang pria tua berpakaian ungu berada di sampingnya. Oleh karenanya setelah kemunculannya, Hao Xuan pun segera menanggupkan tangannya ke arah Xiaoyan sembari memuji kemampuan hebatnya yang hanya dalam beberapa tahun singkat sejak terakhir kali mereka bertemu, nyatanya dirinya tanpa diduga telah mencapai ranah kultivasi kelas doseng. Saat Xiaoyan pun yang mendengarnya menunjukkan mudi rendah hatinya dengan juga balik memuji kultivasi Hao Xuan yang juga sudah mencapai banseng tingkat tinggi dan merasa ada keanehan di dalam tubuhnya. Ia pun menanyakan pada praktisi tampan klan Yan itu mengenai dirinya yang apakah telah menyempurnakan api surgawi. Saat Hao Xuan pun yang mendengarnya membenarkannya dengan menyebutkan bahwa itu semua berkat bantuan dari para penatuannya yang membuatnya telah berhasil menaklukkan 8 api penghancuran dari klannya, dikarenakan jika tidak, kemungkinan kekuatannya tak akan meningkat sejauh ini. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya di balik ketremoran di tangannya dengan tak menyangka Hao Xuan berhasil menaklukkan 8 api penghancuran yang notabene berada di peringkat ke-8 dari peringkat api surgawi, dan ia sadar bahwa klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi yang 2 di antara mereka berada di peringkat 10 besar, sehingga buatnya pun dipenuhi dengan rasa iri di dalam hatinya sebab ia merasa telah melakukan perjalanan panjang ke seluruh penjuru benua, tapi nyatanya api surgawi peringkat tertinggi yang diperolehnya hanya peringkat ke-9 dan tak menduga bahwa Hao Xuan telah memperoleh api surgawi peringkat tinggi setelah hanya melakukan perjalanan kembali di klannya. Terlebih lagi ketika ia memperkenalkan salah satu tetua klannya bernama Hao Yao yang juga memiliki api surgawi peringkat ke-16 bernama api air awan. Ia pun tak kuasa hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya dengan tak berharap 3 orang di depannya membuat 3 jenis api surgawi dari klan Yan, dan jika itu disatukan, kemungkinan besar kemampuan mereka tak terkalahkan. Namun ketika Xiaoyan masih memikirkan hal ini, tanpa diduga wanita bercadar di samping Hao Xuan pun tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan Xiaoyan Gege, dan ketika ia mencoba membuka cadarnya, Xiaoyan pun yang melihatnya sontak terbelalak keheranan menemukan sosok wanita ini secara mengejutkan ternyata adalah Sun Er. Oleh karenanya melihat sosok cantik Sun Er, Xiaoyan pun terus mengamatinya di balik kegirangan di raut wajahnya dengan tak menyangka dirinya dapat bertemu lagi dengan kekasih masa lalunya itu, dan ketika terus mengamatinya, ia pun dapat melihat di belakangnya ada juga sosok yang dikenalnya ternyata adalah Gu Qingyang, merupakan seorang jenius dalam klan Gu yang memiliki bakat dan garis keturunan hampir tak kalah dengan Sun Er, serta di sisinya
Ada juga seorang pria tua berambut putih dengan jubah biru, memiliki senyum hangat selalu terpancar di wajahnya, tanpa senyum itu memberikan perasaan ramah. Tapi hanya orang dengan penglihatan yang tajamlah bisa merasakan kemampuan hebatnya yang tersembunyi di balik senyumnya. Bahkan kemunculan tiba-tiba kelompok Sunar ini langsung menarik banyak pasang mata. Dengan banyak pasang mata menyapu ketiganya sebelum giban pribadi muncul di sekitar mereka. Saat mereka secara alami memahami bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai paksi super yang tak tertandingi, meskipun mereka tampaknya tak menonjolkan diri, nyatanya mereka memiliki kemampuan yang terbilang begitu sangat OP. Namun ketika semua orang masih menunjukkan mode gibahnya, Sunar pun secara girang segera mendekati Xiaoyan sembari memuji kultivasinya yang akhirnya mencapai kelas doseng. Saat ini pun Mbak Xiaoyan yang mendengarnya hanya menunjukkan senyum tampannya dan di bawah tatapan banyak pasang mata yang hadir. Ia pun mengulurkan tangannya untuk tanpa basa-basi segera memeluk Sunar tanpa menunjukkan sedikit pun rasa canggungnya, sebab ia merasa terlepas dari apakah itu dalam usia atau kekuatan. Pencapaiannya saat ini membuatnya benar-benar layak untuk Sunar, terlepas dari ia memiliki garis keturunan surgawi yang terlihat hanya sekali dalam 1000 tahun. Ya, meskipun kekuatan Sunar tak lebih lemah darinya, bintang 2 muda seperti Doseng adalah seseorang yang bahkan klan kuno seperti klan Gu tak bisa meremehkannya. Sehingga dengan kata lain, bahkan jika Xiaoyan saat ini pergi ke klan Gu untuk melamarnya, nyatanya tak ada yang berani melarangnya, bahwa ia tak memenuhi syarat untuk melakukannya. Dan selain itu, pastikan Sunar kali ini akan terbebas dari belenggu klannya di masa depan. Mengingat dengan kultivasinya yang kali ini berada di tingkat doseng, dipastikan dirinya memiliki kualifikasi untuk terus menemaninya dalam melakukan perjalanan di masa depan. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoyan mendengarnya menunjukkan pengertiannya, tapi ia pun masih menunjukkan rasa janggalnya dan menanyakan pada Bayulo mengenai gerangan aula jiwa yang mengapa mereka dengan licik menggunakan metode seperti ini untuk mengumpulkan tubuh spiritual sekarang, mengingat di masa lalu mereka notabene secara cupu hanya diam-diam mengumpulkan jiwa-jiwa terkuat, serta belum pernah sekalipun memulai perang besar sebelumnya. Saat Abayolo pun memberitahukan bahwa aula jiwa pasti sudah memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa. Terlebih lagi benua barat laut berada dalam kekacauan dan sekte singa mendalam terus memperluas wilayah kekuasaannya. Dengan kelompok ahli yang tak tunduk pada mereka akan langsung dihancurkan. Sehingga dengan demikian, ini pun dipastikan tak diragukan lagi telah sangat meningkatkan kecepatan di mana aula jiwa mengumpulkan tubuh spiritual. Adapun aliansiannya, itu telah menjadi aliansi yang kuat yang dapat diperingkatkan di antara 3 besar di wilayah benua barat laut setelah dikembangkan oleh Ratu Medusa dan yang lainnya selama beberapa tahun ini. Dengan biasanya, sekte singa mendalam tak berani sedikit pun menyenggol aliansian. Tapi kali ini sayangnya, ada bantuan dekingan dari aula jiwa, memungkinkan dengan bantuan para ahli jurik mereka, aliansiannya hanya bisa berakhir dengan kerugian. Bahkan beberapa bulan yang lalu, beliau pun memperoleh berita julid tentang wilayah aliansian tanpa sedikit mengalami guncangan dengan mereka secara bertahap menarik diri kembali ke wilayah kekaisaran Jiama. Sehingga inilah alasan yang mendasari mengapa Xiao Yixian dan yang lainnya bergegas OTW pergi ke wilayah kekaisaran Jiama setelah mendapatkan berita ini. Diikuti juga dengan King Tan yang mengikuti rombongan dikarenakan ia merasa risau mengetahui nasib rumah ular langitnya yang kemungkinan mengalami situasi sangat buruk, serta ia juga telah mengirim beberapa ahli dari pavilion bintang jatuhnya untuk mengikuti kelompok Xiao Yixian pergi, tapi ia merasa ragu mereka akan kesulitan menangani situasi ini. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan bertekad untuk bergegas secepatnya kembali ke wilayah aliansian guna memberikan bala bantuan, mengingat ia tahu aliansian memiliki ayang Kanjeng Ratu Medusa, kedua saudara laki-lakinya maupun semua anggota klan Xiao, yang oleh karena itu ia pun nyatanya harus perlu menunjukkan batang hidungnya ketika aliansian menghadapi masalah besar seperti ini. Ya, bahkan Abayolo pun tak terkejut saat mendengar tekad dari Xiaoyan. Dan malah sebaliknya beliau sepenuhnya mendukungnya. Dengan kali ini akan mengirim beberapa sesepuh dari pavilion bintang jatuh yang merupakan bintang 5 Doujun pergi bersama Xiaoyan ketika nantinya dirinya OTW menuju ke wilayah kekaisaran Jiama. Dengan dirinya secara pribadi akan tetap berada di wilayah pavilion bintang jatuh dikarenakan ini dilakukannya untuk berjaga-jaga terhadap skema aula jiwa yang kemungkinan saja mencoba mengalihkan kekuatan mereka. Terlebih lagi mereka akan mengesampingkan masalah api teratai iblis pemurnian untuk saat ini. Sebab bagaimanapun juga masih ada waktu sebelum pameran dagang spasial dimulai. Memungkinkan sebelum itu mereka pun harus menuntaskan masalah aliansi yang terlebih dahulu.
Tapi demikian Abayolo pun menyuruh Xiaoyan untuk tak terburu-buru pergi ke sana, mengingat wilayah dataran tengah dan benua barat laut terlalu berjauhan, memungkinkannya membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang ke sana, sehingga buat mereka pun haruslah membangun sebuah lubang cacing. Setelah mendengar perkataan dari Abayolo, Xiaoyan pun spontan terkejut sebab ia tahu lubang cacing adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja yang telah mencapai kelas Dojun. Tapi membangun lubang cacing panjang yang membentang dari dataran tengah ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Dojun biasa, namun untungnya kekuatan Abayolo saat ini berada di kelas Banseng, memungkinkannya seharusnya tak selalu sulit untuk membangunnya. Dengan ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, Abayolo pun memberitahukan tentang dirinya yang telah menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok Xiao Yixian sebelumnya. Dengan sejak saat itu, ia nyatanya telah menyiapkan lubang cacing yang stabil, dan setelah berhasil dibangun, itu akan menjadi jalur yang menghubungkan pavilion bintang jatuh ke wilayah benua barat laut, sehingga setelah Xiaoyan mengambil alih pavilion bintang jatuh di masa depan, pavilion bintang jatuh dan aliansian dipastikan akan sepenuhnya bisa bergabung. Yang oleh karena itu setelah memberitahukan hal ini, Abayolo pun yang merasa Xiaoyan sudah dalam kondisi lelah selama melakukan perjalanan cukup panjang, menyuruhnya untuk beristirahat memulihkan kondisi tubuhnya. Menyebabkan Xiaoyan pun yang mendengarnya tak menolak tawaran itu, tapi sebelum beranjak pergi, ia pun tiba-tiba teringat sesuatu dan mengambil token Gyo Jamrud yang diberikan Yao Xingji sebelumnya dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Abayolo, sembari menyebutkan padanya tentang benda itu berisikan undangan upacara klan dari klan Yao, dengan mereka secara khusus memintanya untuk menyerahkannya secara langsung padanya. Saat ini pun buat Abayolo yang mendengarnya, tangannya spontan langsung mengalami tremor hebat ketika mendengar kata-kata upacara klan Yao yang disebutkan Xiaoyan. Di balik pandangan matanya menata token Gyo Jamrud di tangannya, sebelum kemudian ia pun akhirnya memilih untuk memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuruh Xiaoyan untuk tak khawatir tentang masalah ini, serta memberinya kelonggaran beberapa waktu untuk beristirahat memulihkan kondisi tubuhnya. Mengingat setelah lubang cacing yang dibuatnya telah selesai, maka ia dipastikan bisa pergi menuju ke wilayah benua barat laut guna melihat situasi aliansiannya. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoyan mendengarnya menunjukkan pengertiannya. Di balik hatinya juga merasakan rasa kehilangan, sebab tanpa disadari, ia telah jauh pergi dari kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, sehingga mbaknya pun bertanya-tanya tentang keadaan kedua saudara laki-lakinya, maupun para anggota klan Xiao lainnya selama beberapa tahun ini, terutama juga Ratu Medusa, hingga jika ia kali ini sudah menghabiskan banyak waktu yang telah berlalu. Dapat dipastikan anak di dalam kandungan Ratu Medusa sudah berusia lebih dari 4 atau 5 tahun, memungkinkan jika dengan demikian dapat dipastikan sepertinya ia sudah sah menjadi seorang ayah. Singkat cerita 3 hari pun berlalu selama Xiaoyan memulihkan kondisi tubuhnya. Dengan selama 3 hari ini, lubang cacing yang dibangun Abayolo pun secara bertahap hampir selesai, dan pada saat ini juga banyak murid pavilion bintang jatuh berkumpul di tempat latihan yang luas di alam bintang saat mereka melakukan latihan dan sparring yang harus mereka lakukan setiap hari. Namun sebagian besar mata mereka kali ini berfokus di tengah tempat latihan dengan memperhatikan seorang pria muda berjubah hitam menunjukkan kekurangan beberapa murid ketika mereka melepaskan keterampilan do mereka. Di balik penampilan yang tanpa santuy memberinya tampilan seorang Grandmaster, yang ternyata sosok pemuda ini siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan masih mengamati pelatihan para murid pavilion bintang jatuh ini, seorang wanita muda berpakaian merah pun tiba-tiba mendatanginya di balik mode malu-malu manja yang ditunjukkannya, menyebabkan Xiaoyan pun mencoba mengamatinya. Sebelum kemudian secara basa-basi menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah dipanggil dengan sebutan Yokuan, mengingat ini didasari atas gurunya yang pernah menyebutkan akan sosoknya. Yokuan pun yang mendengarnya secara girang mengiyakannya, sebelum kemudian secara malu menanyakan pada Xiaoyan yang disebutnya sebagai kepala pavilion junior mengenai gerangan dirinya yang boleh kamu luangkan waktu bersamanya untuk memberinya beberapa saran pelatihan. Saat Xiaoyan pun mempersilakannya dan menyuruhnya untuk menunjukkan kemampuannya di depannya. Yang hal ini pun lantas Mbak Yokuan segera menunjukkan skill do telapak tangan yang baru saja ia latih, sehingga menyebabkan Xiaoyan pun bisa melihat Yokuan melepaskan teknik telapak tangan kelas D dengan cara yang sangat halus dan menunjukkan beberapa kekurangan kecil akan kemampuannya. Tapi demikian hal yang menyebabkan Xiaoyan tercengang adalah Yokuan telah memperbaiki kekurangan ini setelah ia mengamatinya, sehingga buahnya pun merasa wanita muda ini benar-benar berbakat serta cerdas, dan jika ia dilatih dengan baik, dirinya bisa menjadi ahli ter-OP di wilayah dataran tengah di masa depan.
Oleh karena itu setelah melihat bakat keterampilannya, Xiaoyan pun secara puas melontarkan pujiannya pada Yukian sebelum kemudian secara tegas menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah bersedia menjadi muridnya. Sayukuan pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka Xiaoyan akan menjadikannya sebagai murid, membuatnya pun hanya bisa mengiyakannya dengan syarat dirinya hanya menjadi murid biasanya saja tanpa memiliki ikatan satu sama lain. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Xiaoyan spontan terheran-heran. Tapi demikian ia pun hanya bisa mempersilahkan kemauan dari Yukian, mengingat bagaimanapun juga orang yang mengajarinya keterampilan bukanlah hanya dirinya, dan apakah itu hanya dalam murid biasa atau tidak, itu pun sama sekali tak ada hubungannya dengannya. Namun tepat ketika Xiaoyan baru saja menobatkan Yukuan menjadi muridnya, tanpa diduga ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba memancarkan gelombang dahsyat, diikuti suara spasial yang hadir sebagian menyebar dari gunung belakang alam bintang, menyebabkan Xiaoyan pun yang melihatnya menunjukkan kegirangannya, mengingat dia tahu gelombang ini nyatanya berasal dari lubang cacing yang telah berhasil dibangun, sehingga membuatnya pun berniat untuk bergegas pergi ke sana. Tapi sebelum pergi, ia pun memberitahukan terlebih dahulu pada Yukuan tentang dirinya yang akan melakukan perjalanan ke gunung belakang alam bintang dan akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari ke depan sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi.